Memang betul-betul disiplin lah ibu-ibu nih. Saking kan takutnya kena razia, ceramah pun ibu tuh pakai helm. Kurang hebat apalagi masyarakat Kampar. Hebatnya masyarakat Kampar nih, disiplin. Bukan cuma naik motor pakai helm, mendengar ceramah pun pakai helm. Hai Besti. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini jamaahnya dibagi dua, kanan dan kiri. Jadi supaya saya tidak susah ke kanan ke kiri, jadi saya bagi kemana dulu ini menghadap, ke kanan dulu ke kiri dulu. Ke kanan, kalau putar-putar sakit kepala. Saya ke kanan dulu ya, sebelah sini. Apa kabar bapak-bapak semua, sehat? Kalau kita menghadap ke Pak Kapolda kan kanan. Nah itu maka saya ke kanan dulu. Nanti saya baru pindah ke sana. 30 menit insyaallah. Yang sama kita hormati Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Heri Heriawan, yang di tengah kesibukannya tadi dari Rokan Hulu sempat untuk singgah di tempat kita. Mudah-mudahan sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Hadir juga bersama kita Bapak Bupati Kampar atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Kalau Tuan pergi ke kali membersih ikan dengan belati, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa juga jadi bupati. Banyak pula yang mengaminkan. Hadir juga bersama kita Bapak Sohibul Hajat yang punya acara malam ini, Bapak Bobi Putra Sebayang, Bapak Kapolres Kampar beserta jajaran. Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dari bunyi tepuk tangannya sepertinya ragu-ragu. Insya Allah Kapolres Kampar ini, Polres Kampar ini Polres yang paling syariah insya Allah. Ustadz taunya dari mana? Tanda-tandanya dari mana? Kalau Tuan pergi ke Makkah jangan lupa membeli kebab. Sudah lama saya ceramah, baru di Polres Kampar lihat inilah kipas angin pun pakai jilbab. Sudah, saking kan syariahnya Polres Kampar. Bukan cuman polwannya, kipas angin pun berjilbab. Jadi kalau ada orang Riau, orang Kabupaten Kampar nih yang tidak suka sama polisi, itu perlu diperiksa. Kabarnya ada yang bilang katanya Ustadz Somad itu nggak suka sama polisi. Saya memang nggak suka sama polisi karena saya suka sama polwan. Masa suka sama polisi laki-laki? Saya tak bisa menyebutkan satu persatu. Ini Ustadz Somad ini yang disapanya cuma yang di atas saja, yang hebat-hebat, yang berpangkat-pangkat. Padahal kami yang dari tadi datang semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Besok hari Selasa tanggal 29 Sya'ban. Besok hari Selasa 29 Sya'ban. 29 Sya'ban itu disunnahkan untuk menengok anak bulan. Bahasa Arabnya hilal. Kalau bulannya penuh namanya Badar. Makanya menyambut Nabi itu Tala'al badru alaina, Badar. Kalau bulannya bulat, Badar. Kalau bulannya masih sabit namanya hilal. Jadi tanggal 29 besok disunnahkan menengok hilal. Makanya kalau ada suami ibu yang namanya hilal, jangan kasih keluar besok, karena dia sedang dicari-cari. Kalau sore besok hari Selasa nampak hilal, besok Selasa sore nampak hilal, berarti awak puasa hari Rabu. Kalau besok sore tak nampak hilal, berarti Rabu 30 Sya'ban. Maka satu Ramadannya adalah hari Kamis. Jelas? Kenapa Muhammadiyah puasa hari Rabu? Nah ini, kenapa Muhammadiyah sudah mengumumkan puasa hari Rabu? Karena menurut ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi, 3 namanya. Ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu falak, ilmu langit, ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Muhammadiyah pakai itu, pakai ilmu hisab, bahwa besok itu sudah 1,89 derajat hilal. Hilal itu besok di Nusantara ini dihitung sudah 1,89 derajat. Jadi menurut Muhammadiyah, walaupun 1 derajat, walaupun 0,5 derajat, itu sudah dianggap sebagai hilal. Lalu kenapa MUI, NU, Al-Wasliyah, Perti tidak ikut itu? Karena mereka ikut kesepakatan Mabim Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia sepakat baru dianggap hilal kalau 3 derajat. Jelas? Nah, kenapa saya jelaskan ini? Supaya kita jangan berkelahi sesama orang yang puasa. Jadi kalau ada orang Kampar yang puasa hari Rabu, berarti dia ikut 1 derajat pun itu sudah dianggap hilal. Kalau ada orang di Riau yang puasa hari Kamis, berarti dia mensyaratkan baru dianggap hilal kalau 3 derajat. Jelas? Bisa dipahami? Bisa untuk tidak saling ejek mengejek, olok mengolok, menjaga persatuan? Bisa. Karena kalau berkelahi antara orang yang berpuasa ini, yang susah nanti Babin Kamtipmas. Itu maka saya jelaskan begini. Susah saya memahaminya Pak Ustadz. Insya Allah yang saya sampaikan ini bisa didengar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hadir juga bersama kita malam ini Bapak Dandim. Saking kan groginya lupa menyebut Pak Dandim. Hadir juga bersama kita tadi kori kita. Itu kori yang mengaji tadi itu. Kalau tuan makan nasi sedap dengan sambal terasi. Yang mengaji tadi memang polisi, bukan pemain naturalisasi. Itu memang asli polisi itu. Udah. Habis selesai menengok anak bulan. Siapa yang menganggap besok itu hilal berarti 1,89 derajat. Siapa yang mensyaratkan mesti hilal itu 3 derajat, berarti besok tidak dianggapnya hilal, maka dia puasanya hari Kamis. Jelas.
Bagi yang besok menganggap itu sudah nampak hilal, maka besok malam dia mulai sholat maghrib dulu. Sholat maghrib, habis sholat maghrib sholat isya, habis sholat isya sholat tarawih. Duduk istirahat, dek togaknya lama karena berdirinya lama, maka duduk istirahat. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Apa bahasa Arabnya? Tarwihah. Habis togak duduk lagi istirahat, tarwihah. Habis berdiri duduk lagi istirahat, namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Maka bahasa Arabnya kalau duduk istirahat tarwihah, 2 kali tarwihah, 3 kali tarwihah, kalau banyak kali namanya tarawih. Tarawih artinya sholat pakai duduk istirahat. Itu maka disebut dengan tarawih. Mana tahu nanti anak bapak ibu bertanya, sholat apa tadi mak? Sholat tarawih. Apa artinya? Usah tanya-tanya, dari dulu memang udah begitu. Tarawih itu artinya duduk istirahat. Kenapa duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, tegaknya lama, maka duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu ada sahabat Nabi itu yang tawaf. Duduk istirahat ada yang baca Quran, ada yang tawaf. Tawaf itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan, nanti kita berangkat umroh ke Baitullah. Ongkos tanggung masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil orang yang duduk istirahat itu selalunya di masjid sampai awak membaca tasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nanti kalau ada yang bertanya, kami pakai tasbih enggak? Pakai. Apa dalilnya? Karena waktu duduk istirahat, sebagian sahabat Nabi itu tawaf sunat, dan dalam tawaf sunat itu bacaannya adalah tasbih. Jadi kalau mau baca tasbih, baca. Kalau tak mau baca tasbih, jangan. Tak ingat pun dia bacaannya. Maka ujungnya tak jelas. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Kalau memang serius mau baca, tolong besok pagi pengurus masjid print. Setelah print, laminating supaya tahan untuk sebulan baca. Pak Polres kalau mau nanti minta ke Ustadz Alnop, Yayasan Tabung Wakaf Umat, abagikan ke seluruh masjid-masjid Polres supaya bacaannya seragam. Tapi kalau tidak mau, ya duduk aja. Tapi menurut saya bagus sambil duduk istirahat. Lalu kemudian setelah itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sengaja dibuat begitu supaya solawatnya 3 kali. Kenapa 3? Karena Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Salat witir 3, buka puasa makan kurma 3, berwudu 3, dan ketika berselawat pun 3. Kalau memang mau berselawat, selawat. Kalau tak mau selawat, jangan. Nah, duduk aja. Karena banyak orang tak mau selawat ikut-ikutan. Bunyinya pun Allah. Bayangkan kita mau berselawat ke Nabi. Makanya suaranya yang bagus, qorinya yang bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam belum buka puasa. Jadi ke besok diperbaguslah sound sistemnya. Tolong nanti tanya ke Pak
Bobby Putra Sebayang, apa merek sound system malam nih? Karena banyak juga masjid-masjid ini. Pesan dari Pak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, tolong Ustadz Samad sampaikan supaya pengurus masjid membetulkan sound systemnya. Karena 80% peran sound system. Imam pakai sound system, Bilal pakai sound system, azan pakai sound system, khutbah, baca Quran. Ini yang bagi yang belum masih sempat besok. Kami Ustadz Ramadan ini pakai sound horek, bagus. Sound horek itu produksi anak bangsa. Daripada dipakai untuk dangdut, tanggal jantung atu-atu. Bagus sound horek itu dipakai untuk ke masjid, bergetar dia. Habis baut-baut masjid itu tanggal. Dah. Habis itu tentang masalah berapa rakaat tarawih. Umar bin Khattab membuat tarawih 20 rakaat tambah witir 3. Ambo ikut itu karena itu ijma semua sahabat. 20 rakaat tambah witir 3, maka 23 rakaat. Kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz jumlah rakaat tarawih 36 rakaat. Karena ayatnya pendek. Tambah witir 3, jadi 39 rakaat. Malam 27 Ramadan di Maroko, tarawihnya dari Isya sampai subuh. Tapi imamnya ganti-gantian. Jadi rakaat tarawih ini tak terbatas. Kuncinya, kata Syekh Atiyah Soqar, nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaat silap pula. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Itu kuncinya. Nah, orang Indonesia ini cerdas, dikombinasikannya. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Jadi penghafal-penghafal Quran kita buat rakaatnya sedikit, ayat panjang. Atau ayat sedikit, tapi rakaatnya banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Sah itu Pak Ustadz? Sah. Mungkin dia mau mengambil rakaat banyak. Sebab kalau ayatnya panjang, togaknya berdirinya lama. Tapi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Nah, jadi sebetulnya mau mengambil tegak lama atau rukuk sujud banyak. Nah, silakan pilih antara dua. Lalu kemudian ketika beralih dari tarawih ke witir, ini jamaah ini banyak tak ingat. Akhirnya bertanya ke kawan sebelah, witir apa tarawih? Entah. Witir apa tarawih? Sembayang aja lah. Mana bisa begitu? Nggak bisa kita sembayang aja, niatnya tak jelas. Maka datanglah Bilal. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Dengan itu tahulah makmum di belakang bahwa sholat sudah berganti dari tarawih ke witir. Jadi kalau ada orang membid'ahkan Bilal, tak usah kasih tahu. Ya, macam mana makmum tahu? Apalagi biasanya ibu-ibu dari belakang nanya, "Kau witir apa tarawih?" Tahu gak saya imam? Witir 3. Witir 3. Rupanya Pak Babin Kantip Mas. Siap kata jamaah di belakang. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bagus? Imam togak ngasih tahu, witir 3. Atau pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus pakai witir 3 pakai komandan tadi atau pakai Bilal?
pakai Bilal, ada seninya. Nah, jadi ini bukan menambah-nambah. Yang menambah-nambah itu kalau zuhur dibuat 5 rakaat, itu baru menambah. Ini kan di luar sholat, ini sekedar teknis. Sama macam mengatur 2 menit lagi iqomat. Ya gitu juga ini. Ini aba-aba, ini rambu-rambu. Dah, habis itu witir. Witir ini bisa 3 rakaat 1 salam. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Bisa juga 2 rakaat 1 salam. Habis itu tambah 1 rakaat 1 salam. Terserah. Jangan pakai tasyahud awal supaya jangan sama dengan maghrib. Jadi kalau ada masjid yang membuat 3 rakaat 1 salam, bagus. 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam, bagus. Menurut mazhab Syafi'i mana yang paling bagus? 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Itu yang paling bagus. Kenapa? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 4 kali. Itu kenapa 2 rakaat 1 salam lebih bagus daripada 3 rakaat 1 salam. Tapi kalau saya makmum saya ikut aja. 2-1 pun bagus, 3 pun bagus. Selesai witir, biasanya zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa zikir itu mesti kuat? Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, zikir itu kuat untuk menghalau hantu setan. Mana dalilnya? Dalilnya waktu azan berkumandang, maka setan lari, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Anjing pun mengonggong. Kata anjing. Makanya cari muazin itu yang suaranya nyaring. Ini sekarang banyak muazin bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi baru lahir. Terbalik. Nah, kalau azan macam itu setan pun ragu. Siapa yang setan nih kata. Kata setan, serius enggak nih kata. Kalau serius aku cabut kata. Kalau masih geladi aku di sini kata. Udah, habis itu baca doa. Membaca doa, imam doa yang paling afdal, paling bagus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dari mana doa itu? Doa itu hadis riwayat Aisyah. Aisyah istri Nabi. Kata Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling bagus? Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai membaca doa, lalu Bilal mengatakan, nawulis saum yarhamkumullah. Berniatlah untuk puasa besok, semoga dapat rahmat Allah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa Bilal mengingatkan? Khawatir dia lupa besok berniat atau ketiduran sampai azan subuh. Itu tujuannya. Nah, jadi bagus dikomandokan begitu supaya jangan sampai tidak berniat besok. Ini tentang urutan-urut. Saya urutkan ini amalan-amalan ini dari mulai menengok bulan sampai sholat tarawih, sampai sholat witir, sampai zikir, sampai doa, sampailah kemudian tadarus. Habis itu jangan balik ke masjid, jangan balik dari masjid ke rumah, jangan balik dulu, tadarus dulu. Usahakan 1 malam 1 juz insyaallah. Amin. Buat lingkaran 10. Yang banyak-banyak 10. 1 orang 1 lembar, 1 orang 1 lembar, 1 orang 1 lembar. Kalau 1 orang belajar tadrus. Tapi kalau 1 orang belajar, yang satu mengkritiki, yang satu mengkritisi,
namanya tadarus. Kalau satu orang tadrus. Tapi kalau saya baca diluruskan orang lain, saling meluruskan, namanya tadarus. Makanya tadarus itu siapkan mental untuk dikritik orang. Alif lam mim. Salah tuh Buya. Mesti panjang. Alif lam mim. Zalikal. Bukan zalikal Buya. Za. Ada za, ada za, ada zo, ada ja. Zalikal. Ego bangkit waktu dikritik. Berani kamu menegur saya? Tak tahu kamu saya ini lama di Arab? Buya, kalau lama di Arab, untolo lama lagi. Jadi sebelum tadarus itu mental kita disiapkan dulu bahwa kita ini mau belajar. Karena selama ini kita tak pernah tahu salah kita. Kenapa bacaan Quran kita tak salah? Karena tak pernah didengar orang. Ujung-ujungnya aja. Turja'un. Fayakun. Ya tak pernah salah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran, dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Baca Qurannya salah. Saya tak pernah salah Pak Ustaz. Iyalah karena tak pernah baca Quran. Itu. Makanya usahakan tadarus. Tadarus nih jangan tunjukkan ego saya senior, enggak bisa. Saya paling tua, saya ustadz, tak bisa. Pokoknya kalau salah, ya salah. Jalikal, salah tuh Pak, bukan jalikal. Zalikal, zalikal kitabu la rai, bukan rai Pak. Ra, tafkhim, tebal. La raiba fi, la raiba pi, bukan pi Pak, fi. Tutup Quran balik, merajuk. Tak bisa. Hudal lil muttaqin, bukan muttaqin Pak, pakai qaf dalam. Lil muttaqin. Mengamuk, cabut pistol. Tak tahu kamu saya ini polisi. Tak bisa. Hilangkan keegoan kita. Kita ini mau meluruskan diri kita, tapi kawan pun jangan mengintai salah orang aja. Diintainya pas giliran dia sakit pula perut, saya izin balik. Nah, itu namanya tadarus. Jadi buat grup 1 malam 1 juz, insya Allah 1 bulan dapat 29. Kalau puasanya hari Kamis. Tapi kalau puasa hari Rabu, insya Allah 30. Nanti khataman bersama. Mudah-mudahan tak dapat sendiri 1 khatam, insya Allah dapat 1 grup 1 khatam, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, habis 30 menit. Tak mungkin jam saya ini salah, ini bukan jam main-main nih. Casio mereknya. Dikasih orang. Tadi saya mulai jam 9 lewat 10, sekarang udah jam 9.40. Berarti saya sudah 30 menit menghadap ke sini. Sekarang 30 menit pula ke sana. Izinkan aku pergi. Dah sampai mana tadi ceritanya? Habis tadarus. Habis tadarus, tutup Quran, baca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tutup Quran, balik ke rumah, tidur. Jangan nonton TV lagi. Karena kalau nonton TV, nengok handphone, mata kena radiasi, payah tidur. Jangan minum kopi, nanti payah tidur. Tadi saya tanya Pak Dandim,
Pak Dandim minum kopi, saya pun payah tidur Pak Ustadz. Sama macam saya bilang, saya kalau udah minum kopi payah tidur. Kalau payah tidur, payah bangun sahur besok. Maka pulang tuh langsung tidur. Saya payah tidur Pak Ustadz kalau cepat, karena biasa tidur lama, makan antimo. Balik itu langsung makan, tidur. Tapi sebelah, jangan sebiji. Apalagi kalau sepapan, bangunnya Idul Fitri. Kan sedikit, asal dia makan, nguap. Nah, tutup Quran, balik ke rumah, katakan sama suami, kami siap melayani Anda. Ustadz kok tiba-tiba cakap begitu? Ada tulisannya di situ. Dah, balik ke rumah, tutup pintu, tutup jendela, mati lampu, tidur. Tidur jam 10. Habis tarawih, habis witir, habis tadarus jam 10 selesai. Oh lama Pak Ustadz. Ada orang cerita sama saya paling suka sholat tarawih di Masjid Polda lah Pak Ustadz, Jalan Ronggowarsito. Kenapa Pak? Tarawih witir 15 menit putus katanya. Saya bilang kok bisa cepat? Karena di sana pakai poreder Pak Ustadz katanya. Oh patutlah cepat saya bilang. Banyak orang suka kata dia. Nah, selama masih ada tumak ninah sah. Yang tak sah itu kalau tak ada tumak ninah, tup. Selama masih ada tumak ninah sah. Mana contoh tumak ninah itu Pak Ustadz? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Masih ada tumak ninah. Kalau sholat pakai tumak ninah, tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 1 rakaat itu 1 menit. Berarti 2 rakaat 2 menit setengah tasyahud. Sebetulnya makmum itu tinggal ikut imam, maka pilih imam yang bagus. Kalau imam pelan, makmum pelan. Kalau imam cepat, makmum cepat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu. Ini jamaah itu tinggal ikut imamnya. Makanya masjid-masjid itu buat fit and proper test imam. Yang terlalu cepat. Baca Fatihah itu sunnahnya 7 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 napas. Tapi kalau ada yang sanggup 1 napas sah. Tapi yakinkan bisa ditarik lagi napas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiba-tiba tak berbunyi lagi, rupanya tak bisa tarik lagi. Putus sakratul maut. Dah, jadi tolong masjid pilih imam memang betul-betul disiplin lah ibu-ibu nih. Saking kan takutnya kena razia, ceramah pun ibu tuh pakai helm. Kurang hebat apalagi masyarakat Kampar. Hebatnya masyarakat Kampar nih, disiplin. Bukan cuma naik motor pakai helm, mendengar ceramah pun pakai helm. Hai Besti. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan saya. Oke, tidur tadi kan? Tidur. Habis tidur bangun. Siapa yang membangunkan sahur? Suami.
Rahimallahu mra'an, Allah merahmati suami aiqaza zau ahlahu, membangunkan istri. Hai suami-suami, hai laki-laki, kalianlah kepala rumah tangga yang membangunkan istri, mengambil air dipercikkannya ke wajah istrinya. Wake up my honey, wake up my darling, jago lolok bidadariku. Begitu. Kenyataannya binilah yang menjagokan suami. Assalatu wassalamu alaik, jago cu. Padahal membangunkan istri ini adalah kewajiban suami laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya tak mau mendikte, mempermalukan bapak di rumah. Saya tak mau tanya, tak mau. Biarlah, mudah-mudahan mereka berubah insyaallah. Amin. Suami saya ini Pak Ustadz nakal, kasar, jahat, KDRT. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz sekarang, alhamdulillah Pak Ustadz. Kenapa Bu? Meninggal. Suami meninggal bukan sedih, golak pula. Astagfirullahaladzim. Dah. Ibu, suami yang payah dibangunkan, udahlah ibu bangun, ibu memasak, menjaga anak, mencuci, memasakkan sahur, membangunkan dia pula lagi. Payah bangunnya Pak Ustadz. Mungkin jurus ini belum ibu coba. Bisikkan dengan lemah lembut ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Sudah pernah dicoba? Belum kan? Coba nanti malam. Siap? Siap pula kan? Dijamin 100%. Jago, melumpeknya langsung. Jago, udah. Habis itu bangun, dianjurkan mentakhir, menunda sahur, udah agak dekat. Maka jangan bangun langsung sahur. Ketika bangun, sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu dulu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dalilnya sholat wudu? Nabi manggil Bilal, Bilal, sami'tu dafana alaika baina yadaya fil jannah. Ambo dangau suara sendal engkau berbunyi di surga Bilal. Uangnya masih di dunia kok, tapi sendalnya lah berbunyi di surga, kresek. Makanya kalau balik nanti ada sendal ibu yang hilang, berarti lah masuk surga duluan. Enggak akan mungkin hilang, kok kantor polisi kok. Mana mungkin hilang. Nah, habis sembahyang sholat sunat wudu, sembahyang sholat sunat apa pula tauco? Mentang-mentang nak masak sahur, taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sembahyang sunat taubat, sembahyang tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'at. Habis sembahyang tahajud, sembahyang witir. Tapi tadi malam udah witir di masjid. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kalau sudah witir habis tarawih, nanti bangun malam masih boleh lagi sembahyang sunat. Bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajat anak nak masuk polisi, hajat laki ndak taubat, hajat usaha bisnis segala macam, hajat gaji 13 cair, hajat segala hajat. Jangan witir lagi, karena tidak boleh 2 kali witir dalam malam. Witir artinya ganjil, 3. Kemudian habis sembahyang tahajud witir lagi. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 berarti tidak witir. Witir kan ganjil. Makanya witirnya habis tarawih itu langsung witir. Yang paling afdol yang mana? Afdol habis tarawih jangan balik, tutup dengan witir. Nanti malam tinggal sholat sunat saja, tidak usah witir lagi. Boleh? Udah, habis itu barulah ibu masak. Udah masak segala macam. Kok cepat kali kata suaminya. Kok gulai tunjuk katanya.
Apa boleh tunjuk? Ditunjuk touch screen. Iko sebungkui, iko dua bungkui, iko tiga bungkui. Jadi tinggal panaskan aja. Panas. Mari, ini untuk kehangatan keluarga kita. Rupanya diangek kan. Jadi bilangnya kehangatan. Dihangatkan 3 kali. Dah, habis itu dia mau berniat lagi, bagus. Nawaitu sauma qadin. Tadi sudah berniat lagi boleh. Tak pun berniat, niatnya sudah. Niat yang tadi habis tarawih itu sudah. Lalu kemudian menunggu azan subuh, paling bagus. Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo ndak suka solawat menyanyi-nyanyi, zikir-zikir menyanyi kau ya. Ndak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Saya enggak khusyuk kalau kuat Pak Ustaz. Saya khusyuknya dalam hati. Ada orang nih lain-lain. Ada suka pakai nyanyi-nyanyi, ada suka pakai suara, ada dalam hati. Asal jangan, ini asal jangan. Asal jangan karena mau mengejar 100, 200, 1000, bunyinya ndak lejo lah. Hapu gitu. Jelas bunyinya. Bayangkan ada orang minta maaf. Maaf. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menunggu azan subuh. Begitu terdengar suara azan, biasanya terbunyi suara sirine. Habis baterai. Sirine itu adalah menunjukkan waktu imsak. Waktu imsak bukan lampu merah. Artinya kalau ibu letih, lelah, lesu, ponek, capek, habis manen sawit, tiba-tiba tertidur, bangunnya waktu berbunyi itu, masih boleh makan sahur. Kalau terbangunnya pas berbunyi sirine, terbangun. Ini dihitung 10 menit. Ini dihitung 10 menit. 10 menit, itulah yang disebut dengan waktu imsak. Ustadz, waktu di Mesir ada pakai sirine imsak? Tidak ada. Waktu di Maroko ada sirine imsak? Tidak ada. Jadi Ustadz lebih suka ada imsak atau tak ada imsak? Saya lebih suka ada imsak. Kenapa? Karena kami di Maroko 2 kali yang berpuasa tidak pakai imsak. Ya kami makan aja, makan. Sedang makan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut awak sedang bisi. Awak tolan, batal. Siapa yang menolan waktu sedang azan, batal puasa. Dikeluarkan, masih ada bau-bau asam-asam sedikit. Maka bagus imsak. Begitu sirine, gosok gigi bersih, fresh. Apalagi pakai mentol, rasa masuk kutub selatan ke mulut. Bersih. Kita pun tenang, tak ada was-was, tak ada nasi tersangkut, tak ada kepala baung tersangkut. Itu gunanya. Iko ndak, kepala laki, kepala baung, iko kepala tapah. Kok kepala toman? Sangkut. Maka bagus ini yang namanya imsak ini. Saya lebih setuju imsak karena saya pernah mengalami di negara yang ndak pakai imsak, lupa jam. Imsak bagus. Dia adalah hati-hati. Oke. Habis itu jangan sampai tinggal sembahyang subuh di masjid. Sembahyang subuh di masjid, biasanya habis subuh ada kultum pengajian. Habis pengajian jangan balik ke rumah, duduk sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari lewatkan 12 menit. Jadi kalau kini terbit matahari jam 6, lewatkan 12 menit, 6 lewat 15 atau 6 lewat 12. Sementara itu awak dengar pengajian, baca Quran, berzikir, bertasbih. Apa zikir yang paling elok? 3. Yang pertama istighfar. Yang kedua solawat. Yang ketiga tahlil. Istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bunyi istighfar. Ini ada orang disuruh istighfar. Istighfar. Apa pula itu istighfar? Istighfar itu astaghfirullahal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang ketiga tahlil, la ilaha illallah. Bagus. Apa guna zikir pakai tasbih? Supaya awak menghitung 100. Ini orang banyak pergi umroh boleh tasbih 100, habis dibagi ke jiran, tetangga, ke kawan. Tinggal 1 kasih ke motor. Judulnya ketika motor bertasbih. Motor masuk surga, yang punya masuk neraka. Motor, mobil, ini udah mau puaso, ambo cabui dekat spion. Pakailah untuk bertasbih, untuk menghitung zikir. Sampailah azan subuh selesai, sholat subuh, kultum, pengajian, zikir, istighfar, sholawat, tahlil. Habis itu jam 6.15 sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Oh nggak bisa Pak Ustadz, kami tiap hari kami kerja. Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad 8 kali. Tak bisa Sabtu Ahad, Ahad, sampai kali. Ahad nggak bisa 3 kali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa sekali, sekali pun nggak bisa. Tojun ke Sungai Kampar. Apa gunanya duit? Buat soma, buat macet. Nah ini amal-amal awak. Habis pagi, bagi yang memanen sawit, panen sawit. Yang jaga toko, jaga toko. Yang lantas, tertibkan lalu lintas. Yang menangkap narkoba, tangkap. Yang mengamankan masyarakat, amankan masyarakat. Yang kerja di kantor, Pak Sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala, yang tak ada kepala, masuk kantor. Bulan puasa bukan bulan tidur-tiduran. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Bulan puasa adalah bulan perang. Perang Badar 17 Ramadan. Perang melawan Israel 10 Ramadan. Membebaskan Andalusia bulan Ramadan. Di Indonesia semakin besar masjid, semakin dingin AC. Cobalah masuk jam 12 siang, buka pintu masjid, bergelimpangan korban Israel. Pakai baju seragam Pemda pula tuh. Dibangunkan, jago, jago, bangun, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis yang lain tak ada dia ingat. Hadis itu ingat betul dia. Ini orang malas yang melegitimasi kemalasannya dengan agama. Agama tidak mengajarkan Islam bermalas-malasan. Bulan Ramadan tidak ada dispensasi. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan perang. Bulan Ramadan adalah bulan melawan hawa nafsu. Makanya kalau ada suami ibu yang bulan Ramadan letoy, lemah, loyo, lunglai, lesu, eloknya mati. Betul tak Bu? Satu pun tak ada yang bilang iya. Begitulah cinta mereka kepada Bapak. Walaupun Bapak loyo, letoy, lunglai, lesu nak mati. Itulah sayang mereka. Jadi sebetulnya mereka ini marah waktu sedang berhadapan aja. Nah, tapi kalau dibalik-balik sana mereka sayangnya luar biasa. Betul kan Bu? Tengok, itu dari lubuk hati yang paling dalam. Saya di mana-mana biasanya ceramah tuh jamaahnya di depan. Ini di depan nih kamera semua. Jamaahnya kanan kiri. Berapa kamera dipasang oleh Bapak Kapolres Kampar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum lagi yang di samping. 11, 12, 13. Belum lagi sini 14. Belum lagi sini 15 kamera. Entah hidup entah mati ini. Saya soalnya pernah ceramah kamera gini. Habis itu saya tanya, mohon minta rekaman yang dari sisi sini ya. Mohon maaf Pak, ini kameranya mati gitu. Terus kenapa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja gitu. Itu tidak berlaku di Polres Kampar. Ini orang. Tapi nggak tahu juga lah ya, nantilah kita periksa. Nah, jadi setelah itu sampailah siang, azan zuhur. Assalatu wassalamu alaik
masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, kunci pintu. Kira-kira kalau diminum seteguk air bak di toilet itu ada yang tahu? Enggak ada orang tahu. Ada kamera CCTV situ? Enggak ada. Awak ambil air minum, enggak ada yang tahu. Jangankan seteguk, kepala awak masuk ke situ. Awak minum setengah bak, enggak ada orang tahu. Ya kan? Masukkan kepala minum setengah bak, habis itu kalau awak keringkan bibir. Keringkan. Habis itu berat puasa hari ini ya gitu. Iya kata kawan sebelah. Enggak lama sesudah itu katanya. Ketahuan, konyang. Kenapa kita tidak mau meminum air dalam bak? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada atasan, tidak ada inspektorat jenderal, tidak ada BPK, tidak ada KPK. Kenapa kita tidak mau? Karena saat itu kita sedang merasa diawasi oleh CCTV. Diawasi oleh la ta'khuzuhu sinatun. Itulah hebatnya puasa. Itulah hebat puasa. Datang kawan ibu nelpon. Lagi di mana Besti? Lagi di kantor, lagi kosong. Iya. Cendu apa anak si anu, menantu si anu, bini si anu, laki si anu. Jangan aja ambo ribah. Nawang dong ceramah Ustaz Somad Potang. Habis pahala puasa wak. Stop, jangan. Jadi gimana? Habis buka sambung. Inilah penyakitnya umat Islam. Walaupun bapak polisi punya seragam, punya pistol, datang orang nantang-nantang dia waktu itu. Berani bapak sama saya? Apa kata dia? Inni so'im, ambo puaso. Berani bapak sama saya? Ambo puaso 2 kali. Habis puaso, ambo pocahkan ginjal uang. Jadi sebenarnya puasa ini adalah tidak hanya menahan makan, menahan minum, tapi juga menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan hati, menahan kepala. Kalau hanya sekedar makan minum, banyak ibu-ibu tak makan tak minum. Pas acara undangan, ibu nggak makan, diet karbo. Banyak tak makan. Tapi ketika menahan lidah, menahan hati dan menahan pikiran, inilah puasa yang sesungguhnya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad jangan hanya pandai ceramah, tapi juga bisa menahan mulutnya dan menahan pikiran, menahan hatinya insya Allah. Amin. Dari bunyi amin ini macam kurang setuju nampaknya. Amin. Lalu kemudian sampailah sore, asar berjamaah lagi. Jangan sampai tinggal jamaah sembahyang. Habis asar jam 6. Ini jam 6. Awak di Riau, di Sumatera 6.30 azan maghrib. Jam 6 ini awak duduk di rumah. Duduk di rumah sama anak, sama bini, baca Quran. Bagus. Tapi apa yang terjadi masyarakat kita? Jam 6 sore mulailahnya keliling membawa sepeda motor. Istrinya bertanya, nak pergi kemana Buya? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pergi sana, pergi sini, belok sana, belok sini. Apa nampak, apa diboli. Cendol, segala macam diboli. 10 plastik kiri, 10 plastik kanan. Balik ke rumah, apa kata istri? Mubazir, mubazir. Enggak, awak makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk sebutir kurma, datang air 3 teguk, hilang hawa nafsu. Tengok mubazir, besok jangan beli, besok tak akan saya beli. Besok jam 6, kau boleh. Nah inilah manusia ini. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi jangan salahkan manusia, karena memang asalnya manusia. Manusia dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa anak, lupa bini, lupa makan, lupa minum. Itu bukan manusia, amnesia. Maka di bulan puasa ini kita diingatkan. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, nasi buka puasa tinggi membumbung. Ustaz Somad ini makannya sikit,
Ambo makan tidak sikit-sikit makan. Tadi sebelum ke sini makan. Tadi waktu makan sama Pak Dandim, sama Pak Kapolres, sama Pak Kapolda makan, Ustadz Somad sikit makannya ya, dalam hati Ambo lah makan. Jadi banyak jamaah ini husnuzon sama saya. Ditengoknya Ustadz ini makannya ditahan-tahannya, dia kurus. Saya ini kurus bukan nahan makan, memang udah takdir. Memang udah begini. Dokter sudah ngasih tahu Ustadz Somad, banyaklah makan sedikit, biar supaya Ustadz agak berwibawa sedikit gitu. Rupanya kalau kita gemuk tuh berwibawa. Saya pun gitu juga. Saya makan. Apa makanan yang paling bagus untuk saya Pak Dokter? Biar cepat saya berdaging, biar cepat saya gemuk. Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 kali, pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Ambo boli 90 saset. Pagi sesaset, siang sesaset, malam sesaset. Sesudah sebulan ambo timbang, tak naik. Pak Dokter, ya saya sudah minum sebulan, kenapa tak naik? Berarti Pak Ustadz memang sudah takdir Ustadz kurus. Terima aja lah. Nah, jadi saya kurus ini bukan karena banyak puasa, bukan pula karena banyak penderitaan, tapi memang sudah takdir Allah. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan komentar orang. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam netizen. Maka ibu mau gemuk, mau kurus, tak usah pikirkan. Yang penting sehat. Kalau kurus, macam Ustadz Somad, sehat. Kalau gemuk, tak usah pikirkan. Yang penting kita sehat. Dan kalau kita pikirkan cakap orang kurus, dibilangnya kita menderita, gemuk, diajaknya kita, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping, kata dia. Sakit hati kita. Nah, jadi nggak usah kita pikirkan. Kalau ada orang ngejek-ngejek kita, kau besar ya, Allahu Akbar besar. Bilang. Yang penting kita sehat walafiat. Puasa Ramadan ini kita isi dengan full. Man fattara sha'iman. Jangan buka puasa untuk diri sendiri. Kalau biasa masak kolak di rumah, laki, bini, anak 2, buek 8 mangkuk. Untuk rumah 4, bagi tetangga, anak yatim, fakir, miskin. Kata Nabi, idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau kau memasak, banyakkan kuahnya. Tak sanggup ngasih daging, kuah pun jadi. Tapi masyarakat Kampar, Bangkinang yang baik-baik udah biasa ngasih daging, kasihlah daging. Yang gara-gara ceramah malam kau isuk kuah. Ramadan tahun lalu daging dibagi jamaah kau. Sesudah mendongong ceramah Ustadz Somad, kuah aja isi lagi. Kasih daging, kasih kuah. Ambo di Mesir puasa 4 tahun. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Ompek kali puasa ambo di Mesir. Kami anak Indonesia di Mesir tidak pernah masak buka puasa. Kenapa? Karena kalau sudah puasa kami duduk di depan masjid, di depan tanah lapang, di depan stasiun kereta api, di depan terminal. Karena di Mesir disediakan buka puasa gratis sepanjang mata memandang. Jadi kalau sudah jam 6 sore kami duduk tengok kanan kiri muka, itu pesek-pesek Indonesia semua. Makanya kami mau setelah balik ke Indonesia, saya bilang ke Ustadz Al-Nob, Ustadz Al-Nob, awak dulu di Mesir buka puasa gratis kan? Ya, kita balik ke Indonesia kita buat juga gratis. Ya, makanya kami buat di tempat kawan-kawan kita daerah pembakaran batu di Tenayan Raya 100 porsi, di Palas 100 porsi, untuk santri 100 porsi, 300. Lalu kemudian untuk hari 27 acara TWU 1000 porsi. Jadi usahakan untuk berbagi buka puasa. Kalau mengasih makanan jam 6. Ngasih makanan, ngasih kolak, ngasih gulai jam 6. Jangan ngasih jam 11 malam. Pengen tak daripada basi? Dimakan anak lah yatim lah kolak jam 11. Asam mak katanya, makanlah sedekah uang. Jam 10-nya makan, jam 12 mati. Dosa besar kita sudah menganiaya, menzolimi orang. Maka kasih. Di Mesir, uang Mesir kau tidak pandai memasak Bapak Ibu. Menunya pun tidak banyak, contoh tempe awak. Awak ada asam podeh, baung, ada gulai, ada rendang, ada entah apa-apa namu. Di Mesir cuma 3 menu. Hari pertama ayam.
Ayam tuh Mesir, orang Mesir motong ayam cuma 2 kali potong. 1, 2. Maka ayamnya seperempat. Bukan contoh tempe awak. Ayam tuh hancur. Mutilasi ayam. Lehernya aja 10 kali potong. Bercampur ceker sama dagu. Nah, awak pun ragu makan. Kok ayam apa kata? Hari kedua ikan. Dari sungai Nil. Ikan segodang-godang piring. Hari ketiga daging. Daging tuh potong petak ompek macam sabun telepon. Masih ingat sabun telepon? Yang ini pasti letuo. Sabun telepon. Tapi ini tidak pandai membuat bumbu condo tempe awak. Jadi sabun daging itu hanya dikasih jintan hitam fil aswad namanya dengan bawang bombay. Itulah disuok. Tapi di awak lapar habis juga. Mesir tidak kaya macam Saudi Arabia, susah, lebih susah dari awak Indonesia. Tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Dan uang Mesir kalau nampaknya anak Indonesia, langsung nyambil dompet dikasihnya. Indonesia, ya dikasihnya. Ini untuk buka puasa. Ini dikasih di bis misalnya, di terminal atau di kampus nampaknya Indonesia baginya. Nanti banyak buka puasa ya. Tidak terlalu formal, tidak condong awak. Awak kalau ngundang uang buka puasa, suruh datangnya mompek. Membaca Yasin 3 kali. Ya mompek baca Yasin, ya mau 6 lah, nak sekaratul maut udah anak yatim. Aku nyambung kalau ngundang anak yatim, sahabat kalian ngaji-ngaji. Anak yatim datang baca Quran, baca kulhu 3 kali, Al-Fatihah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baca doa arwah ilal marhum arwahi abaina. Dah, awak kau mengundang makan, bukan nak meniksa anak uang. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallah, 2 lagi katanya. Belah sadaqallah afdal, zikirnya 100 ya katanya. Lalu balik dibagi 20.000. Menyiksa anak yatim. Itu bukan memelihara anak yatim, itu namanya nak membunuh anak yatim. Nah, berikanlah, senangkanlah saudara kita. Jadi ceramah hamba malam iko komplit 24 jam dari mulai menengok anak bulan sampailah berbuka puasa. Inilah pengajian terlengkap, judulnya 24 hours. 20 jam di bulan Ramadan bersama Polres Kampar. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Pas jam 10 lewat 10. Tadi yang memulai jam 9 lewat 10, kini dah jam 10 lewat 10. Ustaz Somad luar biasa dimuliakan di Polres Kampar ini ya. Pakai karpet ompek, pakai. Ibu kan menengok dari bawah aja enak. Coba nanti habis acara kau naik kate. Karpet kau basah. Kau sojuk kaki yang buka. Jadi kadang orang ini menilai kita nengok enak di atas. Ambonan di atas yang dimuliakan duduk di samping Pak Kapolres, samping Pak Kapolda, Ustadz Abdul Somad yang disambut, yang dimuliakan. Bapak ibu duduk di bawah, karena hujan, kan tidak berlapik, tidak beralas. Boleh jadi bapak ibu yang kakak duduk di lantai itu lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Nah, diaminkannya pula. La ilaha illallah. Memang tidak salah, mengaminkan itu tidak salah, tapi jago juga perasaan ambo. Kalau apalah salahnya waktu ngamin tadi polan-polan, amin. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Nah, mudah-mudahan kaji awak malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ambo sampaikan kau joleh pun tak joleh? Jelas kan? Alhamdulillah. Di mana-mana Ustadz Somad ceramah itu 60 menit. Kecuali di Polres Kampar, 61 menit. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Ambo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini berkualitas, membentuk kepribadian diri yang berintegritas,
dan menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan Polres Kampar, Polda Riau, Kepolisian, TNI Polri, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan suaminya baik, istrinya baik, keluarganya baik, Indonesia menjadi baik ke masa akan datang. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti melalui streaming dimanapun berada. Berikan kesehatan zahir dan batin, berikan istiqomah iman dan Islam. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, beramal lurus, waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas karenamu ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah anak keturunan kami, pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Kabupaten Kampar, jadikan Riau, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kumpulkan pula kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.